Entah setuju atau tidak, saat ini Bahrain sudah pantas dianggap sebagai musuh timnas Indonesia. Itu terjadi karena negara Timur Tengah tersebut terus membuat drama yang terkesan merugikan Indonesia. Terbaru, Bahrain meminta kepada AFC untuk memindahkan venue pertandingan dari Indonesia ke negara lain. Alasan Bahrain meminta hal tersebut adalah demi keselamatan para pemainnya yang selama ini mendapatkan teror dari fans Garuda. Momen permintaan Bahrain tersebut pasti yang semakin membuktikan jika mental mereka ternyata ciut dan hanya berani ketika bermain kandang. Hal inilah yang akhirnya membuat beberapa negara mulai menyindir Bahrain karena mereka dianggap takut berkunjung ke Indonesia. Padahal jika dipikir-pikir, orang Indonesia adalah salah satu yang paling ramah di dunia. Lantas benarkah begitu? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, jika kalian fans timnas Indonesia, pasti yang sangat jengkel dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh Bahrain. Tingkah pertama ditunjukkan oleh para pemain mereka ketika berguling-guling di lapangan. Sementara tingkah selanjutnya adalah ketika para pemain Bahrain melakukan selebrasi berlebihan usai mencetak gol penyama kedudukan waktu melawan Indonesia. Padahal gol itu tak membuat mereka meraih kemenangan. Dan tingkah menjengkelkan yang terbaru adalah saat ada salah satu selebgram Bahrain terbukti melecehkan lagu kebangsaan Indonesia, momen yang membuat fans Indonesia semakin marah kepada Bahrain. Ternyata drama Bahrain tak sampai di situ saja. Kemarin melalui postingan Federasi Sepak Bola mereka, Bahrain meminta kepada AFC untuk memindahkan venue pertandingan ketika bertandang ke Indonesia. Bahrain meminta pertandingannya digelar di luar negeri. Alasannya adalah karena mereka merasa terancam dan tidak tenang jika pertandingannya tetap diadakan di Jakarta. Dalam hal ini, Stadion Gelora Bung Karno. Ancaman itu bahkan sudah dirasakan oleh Bahrain sampai saat ini, sehingga mereka merasa ketakutan jika harus benar-benar pergi ke Indonesia. Reaksi Sinteyong soal permintaan aneh Bahrain. Permintaan Bahrain tadi akhirnya mendapatkan komentar dari Sinteyong. Menurut pelatih asal Korea itu, permintaan dari Bahrain tidak masuk akal. STY kemudian mengatakan jika orang Indonesia itu baik. Selain itu, Sinteyong menekankan kepada Bahrain, jika kemarin Indonesia bertandang ke sana, maka Bahrain juga harus gantian bertandang ke sini, yakni Jakarta, bukan negara lain. 100% itu tidak masuk akal, karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang baik, memang masuk akal apa yang mereka lakukan, karena waktu itu keputusannya tidak adil. Jadi itu memang sesuai saja, kami pun datang bertandang ke mereka, mereka pun juga harus bertandang ke kami, kata Sinteyong pada media. Argentina dan Irak buktikan keramahan Indonesia. Tadi Sinteyong mengatakan jika orang Indonesia itu sangat baik dan soal ini ternyata sudah pernah dirasakan oleh beberapa tim yang pernah mengunjungi Indonesia. Di antaranya adalah Argentina. Tahun lalu, tim Tenggo mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Indonesia dan mereka benar-benar merasakan keramahan orang Indonesia.
Berikutnya ada Irak. Pada Juni lalu, mereka berkunjung ke Indonesia untuk bertanding di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Meski menjadi musuh dari Indonesia, tapi Irak tetap mendapatkan respect dari fans Garuda. Bahkan momen itu direkam sendiri oleh salah satu pemain Irak waktu dirinya akan pergi dari Stadion Gelora Bung Karno. Tentu sebuah bukti jika orang Indonesia itu sejatinya sangat baik dan mau menerima siapapun, termasuk orang asing. Keramahan orang Indonesia juga dirasakan wasit Omar Al-Ali. Keramahan orang Indonesia baru-baru ini juga dirasakan oleh Omar Al-Ali, wasit yang memimpin pertandingan antara Cina melawan tim Garuda. Keramahan itu terlihat di akun Instagram sang wasit. Di akun Instagram pribadinya, Omar Al-Ali mendapatkan cinta yang begitu luar biasa dari fans Indonesia. Selain itu, jumlah followersnya juga semakin bertambah dan kini sudah mendapat 100.000 followers. Padahal sebelumnya, followers Instagramnya cuma mencapai sekitar 1000-an. Apa yang didapatkan oleh Omar Al-Ali itu adalah berkat dirinya yang berperilaku adil dalam pertandingan Indonesia melawan Cina. Pada intinya, Bahrain salah memilih musuh. Jika kemarin tak aneh-aneh di lapangan, maka kejadiannya tidak seperti ini. Kini tinggal bagaimana keputusan mereka, apakah tetap ngebet meminta bermain di luar negeri atau memilih menerima aturan yang ada, yakni bermain di Jakarta. Tapi yang pasti, jika ngebet bermain di luar negeri, bisa saja Bahrain mendapatkan hukuman dari AFC. Hukuman yang dimaksud adalah kalah WO, sehingga kemenangan akan diberikan kepada Indonesia. Tapi soal hukuman ini, fans Indonesia masih ragu apakah AFC tega memberikan hukuman tersebut kepada Bahrain. Mengingat ketua AFC adalah orang yang lahir dan dibesarkan di negara tersebut. Atau jangan-jangan AFC yang mengabulkan permintaan Bahrain untuk melakukan pertandingan di luar negeri ketika melawan Indonesia nanti. Jika seperti ini, hampir dipastikan AFC adalah standar ganda dan menjadi federasi yang memihak kepada tim-tim tertentu. Jadi itulah cerita di balik kontroversi yang dilakukan oleh Bahrain soal permintaan mereka yang ingin bermain di tempat netral ketika bertemu Indonesia nanti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.